Jadi mimpi itu terwujud ketika waktu dan usaha telah menjadi satu. Dulu waktu tahun 2020, ketika COVID dan aku baru lulus SMA, aku punya impian untuk kuliah di kampus yang bergengsi dan juga menjadi mahasiswa yang berprestasi. Pada saat itu, aku menargetkan untuk kuliah di Bandung, lebih tepatnya di UIN Bandung, dan juga di UIN Yogyakarta. Tapi alhamdulillah karena beberapa masalah dan juga kendala COVID-19, akhirnya aku memutuskan untuk kuliah di Pontianak. Tapi aku punya satu mimpi dan tekad. Aku ingin membuktikan diriku bahwa ilmu di daerah Pulau Kalimantan ini aja belum habis gitu. Jadi untuk apa berambisi menghabiskan atau menggali ilmu di Pulau Jawa, tapi di daerah sendiri aja kita masih belum selesai untuk belajarnya. Dengan tekad itu aku mau membulatkan bahwa aku akan bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa di Pulau Jawa. Dan waktu itu aku sempat ditanya dengan orang tua dan juga beberapa temanku, itu kampusnya akreditasinya apa, prodinya apa, dan apa akreditasi prodinya. Saat itu ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Pontianak itu akreditasinya masih B. Dan aku bilang sama diriku, suatu saat aku akan menjadi mahasiswa berprestasi dan menjadikan prodi ini akreditasi A atau unggul di tanganku. 2-3 tahun berlalu setelah awal kuliah, aku mulai merasakan proses yang luar biasa. Dari mulai menulis, kemudian juga belajar, berpikir kritis, mencoba ikut lomba karya tulis ilmiah, dan banyak hal lainnya yang menantang diriku untuk upgrade diri lebih baik ke depannya. Jadi ketika aku semester 6 di tahun 2023, aku berkesempatan untuk ikut lomba OASE, Olimpiade Sains Agama dan Riset, yang diadakan oleh Kementerian Agama, dan pada saat itu diikuti oleh seluruh PTKIN di seluruh Indonesia. Dan aku menjadi finalis dari 10 besar, dan pada akhirnya aku juara 6 di tingkat nasional. Ini adalah bukti bahwa mimpi sekecil apapun, jika kita benar-benar meyakininya, mengusahakannya, itu akan terwujud. Karena mimpi itu lahir dari usaha dan waktu yang digabungkan secara bersamaan. Dan itu perlu proses gitu. Mungkin perlu 1 tahun, perlu 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang pernah kita tulis. Jadi aku punya satu buku. Ini buku aku beli ketika aku SMP. Jadi sudah sekitar 10 tahun ya buku ini. Dan aku menuliskan banyak masalah, cerita, dan juga pengalaman hidupku di buku ini. Dan tentunya aku punya 100 mimpi yang betul-betul aku tulis di sini. Mimpinya macam-macam ya, kayak punya kamera, terus juga mau ke Jepang, mau ke Cina, terus juga jadi mahasiswa berprestasi, dan banyak mimpi-mimpi lainnya yang sudah aku capai, dan ada juga beberapa yang terlewatkan dan juga akhirnya aku coret gitu. Dan ya begitulah. Bagi kalian yang belum terbiasa untuk menulis impian-impian atau journaling, mulailah kebiasaan baru dan membentuk karakter yang lebih baik dengan literasi, membaca dan juga menulis. Karena kalau kita punya impian tapi kita hanya menyebut-nyebutnya kepada teman-teman kita, atau kita hanya memikirkannya di kepala tapi tidak pernah mengambil aksi, tidak pernah mencatatnya, tidak pernah menyusun strategi bagaimana cara mencapainya, aku rasa itu suatu yang mustahil gitu. Dan mimpi itu hanya akan benar-benar menjadi mimpi, bukan menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan kita. Jadi mungkin video singkat ini bisa membantu kita menyadari betapa pentingnya menulis atau journaling. Kalau misalkan ada teori yang menyebutkan, itu mungkin law of attraction ya. Kenapa? Karena sesuatu yang kita pikirkan, sesuatu yang kita rasakan itu akan terwujud dalam realitas di sekeliling kita. Tapi kita nggak perlu pakai teori itu, karena kita cukup yakin dengan ikhtiar dan juga tawakal. Dengan 2 konsep ini kita bisa mewujudkan apa yang kita impikan, dan kita bisa memaksimalkan apa yang kita usahakan. Sekian video yang kubuat, semoga bisa menginspirasi kita semua dan juga memberikan pelajaran di kedepannya untuk lebih baik. Aku Desa Taya, sampai jumpa di konten selanjutnya.